A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana Allahu ala kulli syai'in qadira. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah. Wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Insyaallah pertemuan kali ini akan menerangkan sifat kudratnya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan makna syar'i. Ini apabila sudah paham makna syar'i dan waktunya masih sempat, insyaallah akan dilanjutkan menerangkan sifat kudrat dengan makna hakiki. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Saya akan menerangkan makna syar'inya dulu. Makna yang paling mudah untuk mengartikan sifat kudrat adalah Allah Maha Kuasa. Kudrat ini kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah bersifatan dengan Maha Kuasa. Ini makna asal dari sifat kudrat. Tapi karena sifat kudrat ini termasuk sifat ma'ani. Yang dinamakan sifat ma'ani adalah sifatun wujudiyatun qadimatun qaimatun bidzatihi. Maka kudrat ditafsiri dengan arti dari makna kudrat, jadi sifat yang qadim, yang maujud, yang jumeneng kepada zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat yang qadim, yang maujud, yang jumeneng terhadap zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa sampai dimaknani sifatun qadimatun wujudiyatun qaimatun bidzatihi? Karena sifat ma'ani adalah sifat wujudiyah. Yang dimaksud sifat wujudiyah, apabila hijab kita terbuka, maka kita bisa melihat sifat ma'ani tersebut. Akan tetapi sama dengan zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mata basor, dengan penglihatan mata lahir di dunia ini tidak punten. Kita melihat Allah, melihat sifat Allah ini termasuk sesuatu yang jaiz. Harus diingat, kita melihat Allah di dunia ini, melihat sifat Allah di dunia ini dengan mata basor, mata penglihatan kita termasuk sesuatu yang jaiz. Artinya sah kita melihat. Tapi di dunia ini tidak ada yang bisa melihat Allah dengan mata basor kecuali baginda Rasul sallallahu Allahumma sholli alaihi. Adapun dengan mata ainul basirah, maka ahli-ahli orang bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bisa melihat Allah dengan mata basirahnya, bisa melihat sifat Allah yang wujudiyah. Ingat, sifat Allah yang wujudiyah dengan mata ainul basirah. Maka sifat wujudiyah ini sifat apa? Sifat ma'ani. Maka sifat ma'ani dijelaskan sifatun wujudiyatun qadimatun qaimatun bidzatihi. Ini karena kudrat ini sifat ma'ani, maka ditafsiri seperti ini. Karena aku pun sifat ma'ani ini termasuk sifat wujudiyah, maka ditafsiri lau kusyifa annal hijab la ra'ainaha. Apabila hijab kita terbuka, maka kita bisa melihat sifat tersebut. Kang Kaji, punten, kalau selain sifat ma'ani kita bisa melihat tidak? Kalau hijab kita dibuka, tidak.
Walaupun hijab kita dibuka, kita tidak bisa melihat sifat wujud. Sebab hal, kita tidak bisa melihat sifat kidam dan baqa. Sebab lahu tahakkukun lakin mafhumuhu adamiyun. Tidak ada sifat yang bisa dilihat walaupun kita terbuka hijabnya, kecuali sifat ma'ani. Maka sifat ma'ani ini sama dengan dat. Jadi ingat, sesuatu yang bisa dilihat ini sifat ma'ani dengan dat. Sifat ma'ani dengan dat. Punten. Jadi apabila ini punten, akan saya terangkan supaya paham sekali. Terkadang kita di dunia ini bisa tidak kita melihat malaikat, bisa tidak kita melihat alam gaib, seterusnya roh mahfud dan arsy. Saya tanyakan, itu dat bukan dat, maka sah kita melihatnya, tidak usah muskil. Kita melihat malaikat sah, karena si malaikat ada sesuatu yang mewujud, sesuatu yang sah kita lihat. Roh mahfud, arsy, qalam, sesuatu yang mewujud sah kita lihat. Ini harus kita fahami, harus kita mengerti. Sesuatu yang mewujud ini adalah sesuatu yang sah kita lihat. Nah, sesuatu yang mewujud ini berupa zat dan berupa sifat ma'ani. Ini faham belum? Jadi kita tidak muskil apabila punten kita melihat punten ada seseorang yang melihat bangsa Hur bidadari. Kang Kaji, mungkin tidak ada Kang Santi melihat bidadari. Mungkin. Kenapa mungkin? Karena bidadari syai'un mawjudun, sesuatu yang mewujud. Sesuatu yang mewujud adalah sesuatu yang sah kita lihat. Malaikat sesuatu yang mewujud sah kita lihat. Surga, neraka, arsy, roh mahfud, semuanya adalah sesuatu yang mewujud. Setiap sesuatu yang mewujud, siapapun sah bisa melihatnya. Lau kusyifa annal hijab. Ini harus difahami, harus dimengerti. Jadi sesuatu yang bisa dilihat ini adalah zat dan sesuatu yang mewujud, yaitu sifat ma'ani. Ini faham? Maka punten, kudrat ini kuasa Allah, karena kudrat ini sifat ma'ani, maka ditafsir dengan sifatun wujudiyatun qadimatun qaimatun bidzatihi. Sifat wujudiyah ini artinya apabila hijab kita dibuka, maka kita bisa melihatnya. Nah punten, dan sifat kudrat ini ada tugasnya, ada tempat tugasnya. Tugasnya kudrat ijad wa idam. Ini saya nerangkan, ini menurut Imam Abu Bakar Al-Baqilani dan Imam Ar-Razi. Walaupun menurut Imam Asy'ari itu lain, tapi pendapat Asy'ari masalah ijad wa idam ini dhaif sekali. Saya menerangkan kaul yang masyhur saja. Kerja sifat kudrat ini mewujudkan dan mengadamkan. Tempatnya di sesuatu yang mungkin. Nah ini yang di sesuatu yang mungkin, kerja kudrat ini yang dinamakan ta'alluq. Ta'alluqnya sifat kudrat pada sesuatu yang mungkin. Kerjanya sifat kudrat mewujudkan dan mengadamkan sesuatu yang mungkin. Ini punten, saya terangkan. Ini faham belum? Bisa difaham? Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah. Wa qad fazal muttaqun, wa qad fazal muttaqun. Saya bahas sesuatu yang mungkin dulu supaya satu-satu bisa difahami. Tempat kerja sifat kudrat, ta'alluq sifat kudrat ini sesuatu yang mungkin. Sesuatu yang mungkin. Maka kudrat tidak berta'alluq, tidak kerja pada sesuatu wajibat, sesuatu yang wajib. Kudrat tidak kerja pada sesuatu yang mustahilat, sesuatu yang mustahil. Maka punten,
Tidak bisa dikatakan Allah bisa tidak menciptakan zatnya sendiri. Tidak bisa dikatakan Allah bisa tidak menciptakan anaknya, umpama. Ini tidak bisa dikatakan seperti ini. Apabila ada pertanyaan bisa tidak, maka jawablah kudratnya Allah bersangkutan dengan sesuatu yang mungkin, tidak bersangkutan dengan sesuatu yang wajib dan sesuatu yang mustahil. Kenapa? Kudratnya Allah Subhanahu wa ta'ala pun khusus berhubungan dengan sesuatu yang mungkin. Karena kalau Allah Subhanahu wa ta'ala berhubungan dengan sesuatu yang wajib, maka Allah bisa menciptakan dirinya sendiri. Sewaktu menciptakan dirinya sendiri, maka dari tidak ada menjadi ada. Apabila sudah ada, maka taksilul hasil. Maka tidak mungkin kudrat ini hubungan dengan sesuatu yang wajib. Dan kudrat ini tidak bisa berhubungan dengan sesuatu yang mustahil. Sebab apabila kudrat ini berhubungan dengan sesuatu yang mustahil, maka menjadi inkilab, terbalik. Apabila punten Allah mustahil mempunyai anak, mempunyai istri, mustahil, lam yalid walam yulad, dan Allah bisa menciptakan anak, maka inkilab yang mustahil menjadi sesuatu yang wajib. Ini mustahil lagi, tidak mungkin terjadi. Maka kudrat, kerja sifat kudrat khusus pada sesuatu yang mungkin. Ini bisa difaham? Apakah punten Kang Kaji? Apakah apabila Allah Subhanahu wa ta'ala ditanyakan punten mampu tidak membikin anak, umpama menciptakan anak, dan Allah tidak menciptakannya, apa termasuk Allah apes, doif atau tidak? Tidak. Karena apa? Saya gambarkan kereta yang begitu istimewa, umpama yang begitu canggih, tidak bisa jalan di lautan, umpama. Termasuk kereta ini canggih atau tidak? Tetap canggih, walaupun tidak bisa berjalan di lautan. Karena apa? Emang jalannya kereta di rel kereta api, bukan di lautan, bukan. Artinya seperti itu. Maka kudratnya Allah Subhanahu wa ta'ala dikhususkan kepada sesuatu yang mungkin, tidak ada hubungan dengan wajibat, tidak ada hubungan dengan mustahilat. Ini bisa difaham? Ini bisa difaham? Dan kudrat ini kerjanya ijad wa i'dam. Ini satu-satu saya bahas dulu. Kudrat ini kerjanya ijad wa i'dam. Punten, saya terangkan yang dimaksud kerja kudrat mewujudkan, mengadamkan, ini yang mewujudkan bukan kudrat. Ingat, yang mewujudkan Allah dengan kudratnya. Apabila meyakini yang mewujudkan ini kudrat atau kudrat dengan dat, maka menurut Imam Barawi ini hukumnya keluar dari hukum Islam. Maka harus difaham al-ma'bud huwal mausuf, al-ma'bud huwal musamma. Yang kita sembah adalah punten dat yang bersifatan, bukan sifat. Yang kita sembah ada ainul musamma, dat yang punya nama, bukan nama. Maka sesuatu waktu kita menyembah sifatnya, menyembah asmanya, maka kita keluar dari hukum Islam. Ingat, yang kita sembah adalah zat al-mausuf, ainul mausuf, ainul musamma. Artinya yang kita sembah zat yang bersifatan dengan sifat, bukan sifatnya, bukan, tapi datnya. Yang kita sembah adalah ainul musamma, dat yang punya nama, bukan namanya.
Maka jangan salah, punten, kita tidak menyembah asma, kita tidak menyembah sifat, tapi kita menyembah dat yang punya sifat dan punya asma. Ini harus bisa difahami, harus bisa dimengerti. Apabila ada makna tajalli, kita tajalli fil asma atau tajalli fil sifat, kita faham asma Allah, kita faham sifat Allah. Sebenarnya kita memaham dat tapi dari asmanya, memaham dat dari sifatnya. Yang kita sembah dat yang punya asma, yang kita sembah dat yang punya sifat, bukan sifatnya, bukan asmanya. Punten, ini faham atau tidak? Maka punten, untuk ahli hakiki, orang-orang yang menduduki tingkat kamal, asma ini sebagai satu jalan menuju kita kepada Allah. Tujuan kita punten bukan zikir, tujuan kita bukan sholat, tujuan kita bukan membaca Quran, Tuhan kita bukan Quran, bukan sholat, bukan zikir, tapi Tuhan kita Allah. Zikir untuk mendekatkan kita kepada Allah, sholat untuk mendekatkan kita kepada Allah, membaca Al-Quran mendekatkan kita kepada Allah. Tuhan kita bukan Quran, bukan zikir, bukan sholat, bukan. Tuhan kita Allah. Dan punten, maka tidak boleh sewaktu kita sepunten, maka kita orang awam sering sekali terhijab dengan Allah, dengan sholat kita, dengan ilmu kita, dengan kebiasaan kita. Kenapa? Karena kita melihat sholatnya, zikirnya, asma'nya, padahal alladzi tatlubuhu amamak, alladzi tatlubuhu amamak, wa anna ila rabbikal muntaha. Maka terakhir tujuan kita adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak menyembah asma, tidak menyembah sifat, tidak menyembah zikir, tidak membaca Al-Quran, tidak menyembah sholat. Kita menyembah Allah dengan zikir kita, menyembah Allah dengan sholat kita, menyembah Allah dengan membaca Al-Quran kita. Maka ingat ya, punten, ini pemahaman yang dakikoh. Sewaktu kita menyembah punten, tujuan kita dari zikirnya, dari sholatnya. Sewaktu kita tidak bisa zikir, tidak bisa sholat, seakan-akan kita tidak bisa beribadah. Padahal ibadah kita bukan kepada zikir, bukan kepada sholat, ibadah kita kepada Allah. Adapun jalannya bisa melalui zikir, bisa melalui sholat, bisa melalui membaca Al-Quran. Maka sewaktu apabila ibadah kita kepada Allah, sewaktu kita sholat, jangan pikiran kita terfokus pada sholat. Sewaktu kita sholat, lahirnya batinnya kita terfokus dengan Allah. Sebab ibadah kita bukan kepada sholat, ibadah kita kepada Allah. Sewaktu kita zikir, pikiran kita jangan terfokus dengan bilangan zikir apa yang dibaca. Sewaktu kita zikir, pikiran kita kepada Allah. Zikir wasilah kendaraan kita menuju kepada Allah. Maka kita yang kita sembah ini bukan sifatnya, bukan asma'nya. Yang kita sembah adalah mausuf, dat yang persifatan dengan sifat, al-musamma, dat yang persifatan dengan asma. Ini bisa difaham tidak? Bisa difaham? Maka yang dimaksud kudrat mewujudkan, mengadamkan ini majaz akli. Sama seperti hujan menumbuhkan tanaman. Yang menumbuhkan bukan hujan, yaitu Allah. Artinya yang menciptakan makhluk, yang mewujudkan makhluk, yang mengadamkan makhluk adalah Allah dengan kudrat Allah. Ingat, Allah dengan kudrat Allah. Yang menciptakannya Allah dengan kudratnya. Apabila meyakini kudrat Allah yang menciptakan atau kudratnya dengan datnya, maka ini keluar dari Islam. Artinya keluar dari hukum Islam. Yang mewujudkan adalah
Allah Zatul Aliyah dengan kudratnya. Kang Kaji, punten. Jadi apabila seperti itu, kudrat bagaikan alat. Apabila seperti itu, kudrat bagaikan alat atau bagian wasitah. Tidak bisa. Kudrat dinamakan alat. Alat sesuatu yang terpisah. Seperti punten, kita menulis. Ini pulpen, alat tulis kita. Sewaktu kita mengerjakan punten, mengerjakan dengan punten, ini gambaran. Walillahil mathalu a'la. Sewaktu kita mengerjakan dengan tangan kita, maka dikatakan kita kerja tidak tanpa alat. Apabila kita mengerjakan tidak dengan punten, tidak dengan pisau, tidak dengan yang lainnya, bahwa kita khusus dengan tangan kita, punten, ini dikatakan kerja kita seperti kerja kita tanpa alat. Ibaratnya sama, kudrat Allah tidak bisa dinamakan kudrat ini alat penciptaannya Allah, tidak bisa. Sebab kudrat ini punten mulazamah dengan sifat. Paham tidak? Bisa dimengerti tidak? Tidak bisa dinamakan kudrat ini alat bagi Allah atau wasitoh bagi Allah, tidak bisa. Allah menciptakan punten sesuatu dengan kudratnya. Maka menurut Syekh Ibrahim Al-Jili, sifat ma'ani ini dinamakan sifat nafsiyah juga. Kenapa? Tidak bisa dipikir apabila Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mempunyai sifat kudrat. Tidak bisa diangan-angan apabila Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mempunyai sifat iradat. Maka kudrat dan iradat di pemahaman qiyamuhu binafsihi tidak bertempat kepadatnya Allah, tapi mulazamah menetap pada datma Allah. Tidak bertempat tapi menetap, artinya tidak bisa terpisahkan. Maka bisa dinamakan kudrat ini menurut Syekh Ibrahim Al-Jili sifat nafsiyah. Walaupun yang masyhur ahli tauhid mengatakan sifat ma'ani. Maka yang menciptakan, ingat, bukan kudrat, yang menciptakan Allah dengan kudratnya. Yang menciptakan Allah dengan kudratnya. Dan kudrat tidak bisa dinamakan alat, dan kudrat tidak bisa dinamakan wasitoh. Ini bisa difahamkan? Bisa dimengerti? Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Kudrat, tugas dari sifat kudrat ini menurut kaul yang masyhur. Ini menurut Syekh Abu Bakar Al-Baghilani dan Imam Ar-Razi. Tugasnya sifat kudrat ini mewujudkan barang mungkin atau mentiadakan barang sesuatu yang mungkin, baik berupa jisim atau berupa a'rad. Maksudnya apa? Punten, kudrat ini mewujudkan kita, mentiadakan kita. Baik jisim, kudrat mewujudkan kita, mentiadakan kita. Atau menggerakkan kita, mendiamkan kita. Maka semuanya kita gerak, berdiri, dan yang lainnya tidak lepas dari kudratnya Allah. Ini bisa difaham? Ini bisa difaham? Ini menurut kaul yang masyhur Imam Abu Bakar Al-Baghilani dan Imam Ar-Razi. Anapun Imam Asy'ari tidak. Imam Asy'ari mengatakan kudrat ini khusus kerjanya pada mengijadkan. Sewaktu mengidamkan, mentiadakan, maka pun tentu tugasnya kudrat ini bukan mentiadakan, tapi qat'ul imdad, memotong rahmat, memotong jalan yang menyebabkan jadi hilangnya sesuatu. Ini menurut Imam Asy'ari. Tapi ini kaul yang dhaif sekali, saya tidak menerangkan, ini panjang sekali. Kita menerangkan yang masyhur saja. Kudrat ini mewujudkan dan mentiadakan. Artinya geraknya kita dari kudrat Allah, berdiamnya kita dari kudrat Allah, wujud kita dari kudrat Allah, adam kita dari kudrat Allah. Ini faham?
Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Saya terangkan penjabaran. Ini apabila dijabarkan ta'aluk sifat kudrat, ini punten. Apabila ini punten cara global dulu. Miturut cara garis besar. Kerja kudrat, ta'aluk kudrat ini ada dua. Kalau melihat garis besar, kerja kudrat ini ada dua. Ada suluhi kodim, ada tanjizi hadis. Ada suluhi kodim, ada tanjizi hadis. Nanti saya terangkan semua. Apa yang dimaksud suluhi kodim? Suluhi kodim ini solahiyatuha fil ajal. Bil ijadi wal i'dam. Patutnya Allah menciptakan sesuatu di zaman ajali atau mentiadakan sesuatu di zaman ajali. Punten, ini bukan mentiadakan, bukan menciptakan, patut. Sekedar patutnya Allah subhanahu wa ta'ala, kuasanya Allah. Patut itu apa Kang Haji? Kuasa. Allah mampu, Allah bisa menciptakan di zaman ajali, menciptakan atau mentiadakan, memberikan jaid ilmu atau memberikan jaid jahlu. Punten umpama. Ini kuasa Allah. Ini pertama. Jadi apapun yang ini yang dinamakan suluhi, ya suluhi ini patutnya Allah. Yang dinamakan kodim karena di zaman ajali maka dinamakan suluhi kodim. Ini paham belum? Ini bisa dimengerti? Yang dimaksud tanjizi, ini ta'aluk tanjizi makna asalnya lestari. Langsung, maka tanjizi yang dimaksud ta'aluk tanjizi ini ta'alukun bil fi'li, kerja nyata langsung, mengijadkan atau mengidamkan. Dari gerak ke diam, dari diam ke gerak, dari Adam ke wujud, dari wujud ke Adam, maka ini yang dimaksud ta'aluk tanjizi. Karena kerjanya nyata sekarang, maka dinamakan hadis. Ta'aluk tanjizi hadis. Ini paham? Yang kedua adalah ta'aluk tanjizi hadis. Ini punten. Ini nanti saya terangkan dulu. Ta'aluk tanjizi hadis ini yang dinamakan af'alul hadithah. Ta'aluk tanjizi hadis ini yang dinamakan qadar nantinya. Cuman nanti saya jabarkan nanti satu-satu. Nanti saya jabarkan, inilah qadar, ini adalah makna dari ta'aluk tanjizi hadis atau af'alul hadithah, ini ta'aluk tanjizi hadis ini. Tapi nanti saya jabarkan satu-satu supaya mengerti, paham betul. Ini punten paham belum ta'aluk tanjizi hadis? Masya Allah, ini punten Kang, dibaca dulu al-bayannya supaya enak sewaktu diterangkan nanti mengerti, memahami betul. Jadi ta'aluk tanjizi hadis ini punten ta'aluk bil fi'li, kerja nyata sekarang, kerja nyata baik mewujudkan atau mentiadakan. Kerja nyata ini namanya tanjizi karena kerjanya sekarang punten sesuatu yang hadis maka dinamakan tanjizi hadis. Ini paham? Sudah. Kalau belum paham saya jabarkan dari atas supaya mengerti. Kalau diruntut ta'aluk sifat kudrat ini ada 7, tapi yang masyhur ada 8. Ini supaya mengerti betul, hubungan kudratnya Allah dengan kita semua. Ini ada 8 miturut qaul yang sahih, sebagian ada yang 7, tapi miturut qaul yang sahih ada 8. Pertama, ini hubungan kudratnya Allah dengan kita, ini berjalan dengan ta'aluk suluhi qadim. Sewaktu kita belum mewujud, maka Allah pantas laik mewujudkan kita di zaman ajali.
Allah pantas laik mewujudkan kita di zaman ajali. Ini, punten. Pertama, ta'aluk suluhi qadim. Sebelum kita wujud, sebelum kita diwujudkan, sebelum ingat kita diwujudkan, ini sudah ada hubungan kudrat. Namanya ta'aluk qabdoh. Kedua, ta'aluk qabdoh. Makna asal qabdoh ini dalam genggaman Allah. Artinya sebelum kita wujud, Allah kuasa mewujudkan kita. Allah kuasa mengadamkan kita. Insya'a abqahu ala adamihi wa insya'a aujadahu. Maka sebelum kita wujud, ini ada dalam genggaman Allah. Allah sah mewujudkan kita. Allah sah menetapkan tidak adanya kita. Maka ini dinamakan ta'aluk qabdoh. Setelah ada ta'aluk qabdoh, kita diwujudkan. Namanya tanjizi hadis. Setelah ta'aluk qabdoh, kita diwujudkan. Yang tadinya insya apabila Allah menghendaki, Allah menetapkan kita, tidak adanya kita. Apabila menghendaki, Allah mewujudkan kita. Ini qabdoh. Dan Allah mewujudkan kita. Nah, mewujudkannya Allah kepada kita namanya ta'aluk tanjizi hadis. Paham? 3. Setelah kita wujud, kita ini sudah wujud. Ini ada hubungan dengan kudrat Allah namanya ta'aluk qabdoh. Ta'aluk qabdoh artinya apa? Allah kita ini ada genggaman, dalam genggaman Allah. Apabila Allah menghendaki, punten, menetapkan wujud kita, kita masih diwujudkan. Apabila Allah menghendaki, kita ditiadakan. Jam ini, waktu ini juga kita tidak ada. Ini ta'aluk qabdoh. Ingat, kita ini dalam ta'aluk qabdohnya Allah. Umur kita, dunia kita, ilmu kita, segala yang ada pada diri kita sekarang ini dalam lingkungan ta'aluk qabdohnya Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya sebelum kita ditiadakan, kita masih wujud. Ini termasuk ta'aluk qabdohnya Allah. Apabila Allah menghendaki, maka kita ditetapkan, umur kita dipanjangkan. Apabila Allah menghendaki, maka umur kita diputus sampai sekarang. Apabila Allah menghendaki, dunia kita masih dilanjutkan. Apabila Allah menghendaki, dunia kita akan diputuskan. Seterusnya. Maka kita ini harus mengerti betul, kita ini ada dalam ta'aluk qabdohnya Allah. Apabila ada dalam ta'aluk qabdohnya Allah, harusnya kita jangan semena-mena. Sebab ada dalam genggaman Allah. Bisa saja walaupun kita jaya sekarang, hari ini, jam ini kita jatuh. Bisa saja walaupun kita sekarang dalam kedudukan kita di bawah, jam ini, hari ini kita diangkat. Karena apa? Semuanya dalam lingkungan ta'aluk qabdohnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini paham? Nomor 4, nomor 5, ta'aluk tanjizi lagi, kita ditiadakan, meninggal. Meninggalnya kita ini pun ta'aluk tanjizi, mengadamkan kita. Setelah kita meninggal, punten, kita belum diwujudkan, ini ta'aluk qabdoh lagi. Apabila Allah menghendaki, masih punten kita belum dibangunkan dalam kubur. Apabila menghendaki, kita dibangun dari alam kubur. Ta'aluk qabdoh lagi. Yang nomor 7, ta'aluk tanjizi hadis lagi, kita dibangunkan dari alam kubur, menerima hisab kita. 7. Dan punten, setelah ta'aluk qabdoh yang nomor tanjizi hadis yang nomor 7, ada ta'aluk qabdoh yang terakhir.
Kita di yaumul mahsyar, apabila Allah menghendaki kita ditetapkan, apabila Allah menghendaki kita ditiadakan. Nah, maka semua ta'alluq qabdah ini pun dimanapun kita berada, sebelum kita berada, setelah kita berada, kita ini tidak lepas dengan hubungan kudratnya Allah. Baik ijadnya atau idamnya atau dalam kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala, baik hubungan dengan jisim kita atau dengan sifat anyar teka kita, a'rad kita, kita tidak lepas dengan kudratnya Allah. Ingat, sesuatu yang terjadi ini kita tidak lepas dari kudratnya Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang lepas dari kudratnya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka punten, ini sifat Allah subhanahu wa ta'ala, dan punten yang hubungan dengan kudratnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ta'aluk tanjizi hadis ini dinamakan ta'aluk hakiki. Selain tanjiziyah hadis dinamakan majazi. Jadi kudrat, ta'aluk kudrat yang hakiki adalah tanjizi hadis. Kenapa ta'aluk tanjizi hadis bisa dinamakan hakiki? Karena kudrat ini tugasnya mewujudkan dan mengadamkan. Yang mewujudkan dan mengadamkan ini tanjizi. Adapun suluhi dan qabdah ini belum langsung mewujudkan, belum langsung mentiadaan, tapi dalam suluhiyatuha atau dalam qabdah maka dinamakan ta'aluknya majazi. Ini harus bisa difahami, ini harus bisa dimengerti. Ini faham belum? Betul? Ini sudah bisa difaham? Paham? Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun. Nah, ini punten, ta'aluk tanjizi hadis ini, ta'aluk tanjizi hadisnya sifat kudrat, inilah yang dinamakan qadar. Ta'aluk tanjizi hadisnya sifat kudrat, inilah yang dinamakan qadar, munggu pendapat Imam Asy'ari. Sebab ini harus difahami, ada perbedaan antara Imam Asy'ari dengan Imam Maturidi mengenai qada dan qadar. Pemahamannya terbalik. Kalau Imam Asy'ari qada ini qadim, qadar ini hadis. Kalau Imam Maturidi qada ini hadis, qadar yang qadim. Pemahamannya dibalik. Maka kita golongan Asy'ariyah yang menamakan qada ini qadim, qadar ini hadis, qadar ini hadis, ta'aluk tanjiziyah hadis inilah yang dinamakan qadar. Kalau qadanya ta'aluknya sifat ilmu, iradat dan kudrat yang suluhi qadim. Ini yang qadanya. Qadanya ta'aluknya sifat ilmu, iradat dan kudrat yang suluhi qadim. Ini qada. Ta'aluk tanjizi hadisnya qadar. Maka qadar ini hadis karena tanjizi hadis. Ini bisa difaham? Ini punten difaham. Ini masih panjang nanti keterangannya, bisa dimengerti belum? Maka apabila dikatakan qadar, ini sebenarnya qadar ini ta'aluk tanjizi hadisnya sifat kudrat. Ini faham? Dan ta'aluk tanjizi hadisnya sifat kudrat, qadar ini tidak lepas dengan qada. Qadar ketentuan sekarang yang sesuai dengan qada. Maka ta'aluk tanjizi hadis ini sesuai dengan suluhi qadimnya sifat kudrat, suluhi qadimnya sifat iradat, dan suluh dan tanjizi hadisnya sifat ilmu. Sebab qadar ini tidak lepas, tidak bisa pisah dengan qada. Maka tanjizi hadis ini tidak lepas dengan suluhi qadim. Ini bisa difaham tidak, kan?
Ini bisa dimengerti belum? Punten, apabila yang muskil tanyakan. Punten, ini ta'aluk tanjizi hadis sifat kudrat, inilah yang dinamakan qadar. Qadar ini mesti sesuai dengan qada. Sebab ketentuan sekarang, berjalannya kita sekarang, ini tidak lepas dengan kodoknya Allah. Maka tanjizi hadis sifat kudrat yang sekarang tidak lepas dengan tasuluhi kodimnya sifat kudrat di waktu zaman azali. Ini faham? Bisa dimengerti? Paham? Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Ta'aluk tanjizi hadis ini punten, inilah yang menurut Imam Asy'ari, mazhab Asy'ariyah, ini yang dinamakan af'alul haditsah. Af'alul haditsah ini menurut Imam Asy'ari. Karena apa? Hakikatnya ta'aluk ini amrun i'tibari. Nah, punten, ini jangan menerangkan ini dulu, nanti bingung. Ini dulu, paham belum? Ini paham belum? Kalau ada yang muskil, ini mungkin kalau satu waktu ada papan tulis, saya terangkan, nanti diterangkan hubungannya seperti apa supaya mengerti betul. Maka punten, yang kita kerjakan sekarang ini adalah tanjizi hadisnya sifat kudrat atau af'alul haditsah. Maka tidak bisa punten, umpama punten, pekerjaan kita ini af'al dari Allah. Pekerjaan kita ini af'al dari Allah. Apabila pekerjaannya kita hadis, af'al Allah hadis, tidak bisa. Kenapa? Hakikatnya yang hubungan dengan kita ini ta'aluk tanjizi hadis. Ta'aluk ini amrun i'tibari yang tidak ada wujudnya. Apabila tidak ada wujudnya, maka tidak bisa dilakukan sifat hakiki. Maka punten, walaupun af'al kita semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, punten, maka ini dinamakan af'alul haditsah, karena hakikatnya adalah ta'aluk tanjizi hadis. Maka apabila punten melihat dari af'alnya, disebut af'alnya ini af'al Allah. Melihat dari ikhtiar kasabnya, ini ikhtiar makhluk, kasab makhluk. Maka kita diberi pahala oleh Allah melihat dari ikhtiar kita, kasab kita. Kalau af'al kita hakikatnya dari Allah, dan af'al ini dinamakan af'al hadisah karena termasuk tanjizi hadis, dan punten ini adalah amrun i'tibari. Ini harus bisa difahami, ini harus bisa dimengerti. Ini paham belum, Kang? Ini paham belum? Insya Allah nanti kalau belum paham, setelah ini saya terangkan lagi supaya mengerti betul. Yang terang, punten, kita ini, kita ambil pelajaran, kita ini ada dalam lingkungan qabdatillah. Ta'aluk qabdahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, umur kita, dunyawiyah kita, keadaan rumah tangga kita, keadaan apapun yang berhubungan dengan kita, ini ada dalam qabdatillah. Apabila Allah insya'a abqahu wa insya'a a'damahu. Apabila Allah menghendaki, bisa saja umur kita hilang sekarang. Apabila menghendaki, bisa saja kita keangkat sekarang. Apabila menghendaki, bisa saja kita jatuh sekarang. Karena semuanya dalam genggaman Allah. Sewaktu semuanya dalam genggaman Allah, harusnya kita selalu ingat Allah, selalu minta rahmat kepada Allah. Karena punten, Allah ini ya muqallibal qulub,
Bisa saja naudzubillah min dzalik, kita yang beriman sekarang besok menjadi kufur, naudzubillah min dzalik. Dan bisa saja orang yang kufur nanti besok bisa menjadi muslim, bisa saja, karena semua dan fi qabdatillah. Maka baginda Rasul selalu berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, tsabbit qalbi ala dinik. Karena apa? Kita semua dalam genggaman kudratnya Allah subhanahu wa ta'ala. Insya'a abqahu wa insya'a a'damahu. Ini bisa difaham belum? Ini bisa difaham karena apabila menerangkan makna hakikatnya waktunya sudah tidak insyaallah makna hakikat saya terangkan minggu depan laulal udhru. Ini bisa difaham. Semoga bermanfaat buat kita bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.